Menyandang status tersangka tak membuat Setia Novanto berhenti menjalankan tugasnya. Terakhir, Setia tetap memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI Kamis. Dan kontroversi pun menyertai etika. Kini dipertanyakan status tersangka membelit sang ketua. Menjadi tema editorial view kita hari ini. Dan telah hadir bersama saya di studio 2 CNN Indonesia, Kepala Peliputan CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat siang, Mas Revo. Selamat siang. Mas Revo, tadi ada informasi awal bagaimana kemudian Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setia Novanto masih terus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR. Bagaimana kita memberi catatan atas tindak tanduk Setia Novanto saat ini pasca penetapan tersangka dirinya? Iya, ini kasus yang sangat kuat ya di minggu ini. Jadi setelah Ketua KPK menggelar konvers, malam-malam menggelar konvers dan menetapkan bahwa disebut SN. Ketua KPK waktu itu menyebutkan nama SN dan kita tahu itu adalah Ketua DPR Setia Novanto menjadi tersangka dan kita mengikutinya gitu, mengikuti kasus ini secara intens itu. Dan yang menarik adalah memang Setia Novanto masih tetap menjalankan tugas sehari-harinya sebagai Ketua DPR, masih tetap memimpin sidang dan termasuk juga di kepemimpinan di Partai Golkar gitu ya. Nah, kalau memang terkait dengan tema editorial view kita kali ini gitu, apakah seorang pejabat publik gitu, ketika ditetapkan sebagai tersangka, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Apakah secara etis apakah tetap cukup etis gitu ya, tetap menjabat sebagai pejabat ini ketika yang bersangkutan menjadi tersangka. Nah, ini kita memang mencermati hal itu gitu ya. Kita mengikuti kasus ini pergerakannya. Memang begini, di Indonesia jarang sekali gitu ada pejabat yang mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita bisa menghitung lah beberapa gitu ya. Ada nama seperti Andi Malarangeng waktu itu ditetapkan sebagai tersangka kemudian mundur gitu ya. Tapi banyak juga yang lain yang enggak gitu karena berpegang pada asas praduga tak bersalah gitu. Bisa dikatakan salah atau enggak gitu ya dalam secara etik gitu, tapi masalahnya budaya di Indonesianya sendiri belum begitu mengakar. Tidak seperti misalnya kita taruh seperti di Jepang, gitu. Yang orang kalau misalkan budaya mundur, rasa malunya kemudian itu, bertanggung jawab dan kemudian mundur. Bahkan kalau di Jepang kan sampai harakiri gitu ya, bunuh bunuh diri. diri. Gitu. Di Indonesia berpegang pada asas praduga tak bersalah, maka tetap menjabat masih tetap duduk di kursi jabatannya. Ya kita melihat aja, kita akan lihat gitu. Tapi yang jelas kita sepatutnya memang ketika menjadi tersangka baiknya mundur. Karena apa? Mungkin aja dengan jabatannya, dengan kekuasaan yang dia peroleh, yang dia pegang, itu bisa mempengaruhi misalnya gitu ya. Ini kan juga seperti kekhawatiran ICW. Iya, itu kan. Ini kan jabatan sebagai ketua DPR ini kan salah satu yang powerful lah di negara ini sebagai ketua parlemen gitu kan. Nah, ini kan bisa mempengaruhi secara politis gitu pemeriksaan. Tapi kita kan harus tetap yakin bahwa KPK dan pengadilan tidak terpengaruh. Kita berbaik sangka juga gitu, Mbak Fira. Gitu. Oke. Memang secara aturan di Undang-Undang MD3 tidak ada aturan secara resmi mewajibkan jika berstatus tersangka kemudian anggota DPR harus mundur. Ini kemudian menjadi kontroversi. Banyak yang mengatakan ini kemudian bisa dijadikan celah untuk ya kita berkaca pada kasus ini dan ada kemungkinan kasus selanjutnya di masa mendatang. Apakah memang ini bagian strategi dari pihak legislatif sendiri? Karena aturan berbeda kita lihat di eksekutif, bagaimana jika seorang menteri, gubernur, atau turunan di bawahnya ketika berstatus tersangka kemudian langsung nonaktif. Ini dua hal yang sangat berbeda di dua lembaga ini. Ya, karena aturannya tidak mengatur itu. Jadi ya sebaiknya sih memang kalau kita sebagai bagian dari civil society kan atau masyarakat madani mendesaknya ya mendorongnya gitu, at least nonaktif lah gitu kan, nonaktif. Jadi ketika masa persidangan yang bersangkutan ini tersangka ini bisa fokus pada kasus hukumnya gitu, tidak terpengaruh, pikirannya tidak terbelah dengan
urusan-urusan kenegaraan atau urusan-urusan publik gitu. Sebaliknya, publik kan juga akan dirugikan kalau misalnya pejabat publik ini dia pikirannya terbelah karena ada urusan pengadilan, ada urusan pemanggilan, pemeriksaan, belum lagi kalau nanti masuk ke persidangan ya. Biasanya kan persidangan udah seminggu bisa 2 kali gitu kan. Artinya kan ini menguras energi juga. Memang sebaiknya nonaktif gitu. Nah, masalah ada atau tidaknya peraturan, maka kita dorong seharusnya ini diatur dengan jelas gitu. Ketika menjadi tersangka, kita tetap hormati haknya atau statusnya bahwa secara hukum ini belum inkrah. Artinya memang asas praduga tak bersalah ini tetap kita kedepankan. Tapi demi kepentingan yang lebih besar agar yang bersangkutan bisa fokus di urusan hukumnya dan tidak sebaliknya dalam pekerjaannya dia juga tidak kalau misalkan tetap duduk di pekerjaannya kan terganggu gitu, yang rugi kan publik juga gitu. Maka sebaiknya nonaktif dari jabatannya. Kalau misalkan nanti pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, ya toh kursinya masih tetap bisa didudukin lagi. Nah, ini yang jelas kita sekarang, kita sebagai media CNN Indonesia terus mencermati kasus ini, perjalanan kasus ini. Ini kan baru ya ibaratnya memang nama ketua DPR sudah berapa kali disebut, tapi ketika baru minggu ini ditetapkan sebagai tersangka, ini kan nanti babak baru dalam kasus KTP elektronik ini kan, kita cermati terus lah. Bagaimana kemudian kita sebagai media bisa mengontrol ini sehingga memang betul berada di jalurnya, karena sisi politis juga cukup kuat dan ya banyak mengatakan bahwa Golkar pintar bermain dalam kasus ini. Bagaimana kemudian mereka menunjukkan soliditasnya dan memainkan celah-celah seperti tadi tidak ada aturan di Undang-Undang MD3. Di sisi lain tekanan dari civil society, dari masyarakat agar KPK bisa tuntas juga mengusut kasus ini begitu kuat. Bagaimana kita bisa berperan? Iya, kita akan mengawali ini, fakta-fakta yang ada akan kita paparkan gitu. Fakta-fakta bahwa yang terungkap, yang kita dapatkan akan kita paparkan gitu ya, akan kita beritakan tanpa ada yang harus disembunyikan kan begitu. Kemudian jika ada tetap dengan asas berimbang, objektif, kemudian asas cover both side harus tetap kita kedepankan. Artinya kalau misalkan ada fakta dari sisi A yang mengatakan tentang sosok B, maka kita harus mengonfirmasi ke yang B, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, semuanya akan kita ikuti gitu ya. Kita terus terang kita mengawal ini gitu. Kita setiap hari mengirim tim, tidak hanya 1 atau 2, tapi di beberapa titik kan, artinya di parlemen kita kirim, kemudian di KPK, kemudian di kantor DPP Partai Golkar, terus kita kawal semua ini. Dan semoga saja transparansi yang pemberitaan ini bisa terus kita lakukan gitu kan, artinya apa yang ada, apa yang terjadi ya kita paparkan. Gitu. Oke. Menurut Anda bagaimana peran pemerintah saat ini? Bagaimana seharusnya Presiden Joko Widodo bersikap? Ya tentu Presiden harus tetap menghormati jalur hukum yang berlaku ya, atau proses hukum yang berlaku. Tidak bisa mencampuri yang jelas kan, Presiden eksekutif tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang berlaku. Ya artinya pemerintah dalam kasus ini, walaupun saat ini ya Golkar ini kan termasuk salah satu barisan yang mendukung gitu ya, tapi tidak boleh mencampuri urusan persidangan kan, harus tetap terpisah, ada garis yang tegas gitu ya. Saya pikir memang pemerintah ya tetap pada porsinya saja sebagai eksekutif, tetap ya pastinya harusnya mengawal proses hukum ini tetap berjalan sesuai koridornya. Oke. Sambil menunggu proses secara hukum berlaku. Bagaimana dengan warga biasa? Kita bertaruh banyak tanda kutip terhadap partai politik. Kemudian kita tahu kemarin dana untuk partai politik juga rencananya akan dinaikkan, artinya uang pajak kita juga akan dipakai untuk ini. Tapi melihat gelagat partai politik, bagaimana kemudian perlakuannya terhadap kasus ini dan penyidikan masih terus dilanjutkan KPK, kemungkinan ada daftar nama baru tersangka. Bagaimana masyarakat bisa mengawal kasus ini? Media sudah pasti memberitakan secara gamblang, tapi bagaimana masyarakat biasa bisa mengawal kasus ini sehingga tuntas kemudian? Yang jelas begini Mbak, sebenarnya kan partai politik ini kan sebuah organisasi yang dia
sokongan terbesarnya kan memang dari masyarakat. Partai ini akan tetap survive kalau ketika pemilihan umum dia dipilih gitu kan. Nah, Golkar termasuk partai yang cukup tua di Indonesia. Itu partai yang sangat punya sejarah panjang lah di Republik ini gitu. Dan sekarang ketuanya, kader Golkarnya tersangkut dengan kasus korupsi. Which is sebenarnya kasus korupsi ini juga merupakan salah satu kejahatan yang kita dikategorikan luar biasa gitu kan. Memang ini asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan. Nah, dan masyarakat kan mengawal. Artinya begini, kalau misalkan ngawalnya bagaimana gitu kan, yang tadi pertanyaan apakah bagaimana ini mengawalnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita berharap kita pasti akan mendesak, masyarakat pasti akan mendesak bahwa proses persidangan ini berjalan dengan fair, objektif gitu ya, transparan. Dan ketika proses atau keputusan itu dijatuhkan oleh pengadilan, itu adalah keputusan yang fair gitu. Apakah memang bersalah atau tidak gitu kan. Nah, kalaupun misalnya bersalah, artinya kan ini sebuah catatan juga. Dan masyarakat bisa mencatat, bisa melihat. Ini tugas kita salah satunya kan mengedukasi, bukan mengedukasi. Dengan pemberitaan yang kita lakukan, kita kan memberikan pemberitaan secara transparan. Nah, nanti kita kembalikan ke masyarakat. Ketika nanti pemilu, seharusnya kan bisa memilih partai mana nih yang benar-benar amanah dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Kalau misalkan partai yang partai kan banyak ya, kita melihatlah sejarahnya dari ketika 98 ketika reformasi kemudian muncul partai banyak benar waktu itu 48 kalau nggak salah ya, 44 kemudian kan menyusut terus 24 kemudian terakhir tinggal 10 gitu. Artinya memang partai ini kalau yang berhasil masuk threshold dia akan lanjut, kalau enggak dia akan mati gitu. Jadi ya kita masyarakat seharusnya bisa semakin cerdas. Kita berharap masyarakat juga semakin cerdas memilih partai-partai yang mana yang amanah dan mana yang tidak. Oke, hukuman terberat itu sebenarnya datang dari masyarakat. Oke, iya. baik. Terima kasih Mas Revo sudah berbincang bersama kami di editorial View hari ini.